Berjumpa lagi dengan channel Adrian ya. Pada kali ini saya kedatangan tamu. Tamunya adalah tape model lama. Ya, di sini ada bisa untuk USB MP3, bisa untuk radionya. Nah, kendalanya mari kita periksa ya. Pertama kita pasang dulu kabel power di sini. Kemudian kita coba ya. Pada belakang. Kita coba rusaknya bagaimana, kita tancap. Ini kita coba posisi USB dengung, kita coba posisi radio ya. Ternyata volumenya gemesek, jadi bisa banter kecil, banternya suaranya putus-putus. Nah seperti ini. Untuk radio oke, normal. Nah ini dari analisa seperti ini, nggak usah khawatir ya teman-teman semua ya. Ini rusaknya itu hanya potensio volume rusak. Nah, mari kita eksekusi cara bukanya ya. Kita cabut. Di sini orang yang punya tape-nya ini tidak usah diperbaiki, berarti kita tidak perlu memperbaiki tape-nya. Ya, jadi kita hanya memperbaiki volumenya saja. Mungkin nanti sama MP3-nya yang USB di sini. Ya. Oke, pertama kita buka dulu ini, kita copot. Ini kita tarik aja, cara nyopotnya ditarik. Ini juga bisa ditarik. Nah, seperti ini ditarik. Oke, jika sudah, pertama kita harus wajib punya solder ya. Harus ada solder. Kemudian tentunya pasangannya sama timah, jangan lupa, kalau nggak ada beli di toko. Terus kalau untuk buka apa? Ya kita harus siapkan mungkin multimeter ya jika nanti diperlukan. Tentunya obeng ya, obeng plus ya. Mungkin bagi yang ingin pemula-pemula belajar elektronika, belajar servis, jadi alat yang wajib punya yaitu solder. Lalu timahnya, kemudian obeng ya, obeng, sama untuk ngecek komponen multimeter ya. Ini saya menggunakan multimeter digital ya, bisa juga yang modelnya jarum ya. Ini kita buka. Tutupnya kita buka dulu. Biasanya ada more. Wow, ini kelihatannya sudah pernah dibuka, ini more-nya hilang. Sudah pernah dibuka ini kelihatannya. Intinya cari more itu yang di sini ada lubang besar ya. Di situ ada tanda panahnya, biasanya itu ada posisi more ya. Oke, jika sudah, sekarang kita coba buka pelan-pelan bukanya. Oh, langsung ya ternyata. Ya, seperti ini dalamnya. Nah, waktu buka jangan kasar ya, jangan langsung ditarik. Takutnya nanti ada kabel yang putus karena kita tarik. Ya seperti ini ada trafo nyambung di sini langsung dia. Nah ini ada trafo, lalu ada kabel antena. Nah seperti ini. Wow, oke. Nah kalau udah kayak gini, maka kita wajib punya solder. Kenapa? Kita harus lepas ini kabelnya supaya kita nggak bingung ya caranya nanti ya. Nah harus diingat posisi kabel ya di sini. Nah, supaya kita bisa ingat dengan mudah, maka kita beri tanda. Pakai apa? Spidol. Gunakan aja spidol atau pensil juga bisa, ya. Di sini saya coba cari spidol. Nah, ini ya. Ini sudah ada spidolnya. Nah, di sini ada kabel warna merah.
maka saya kasih tanda mungkin strip 2 di sini merah, terus nanti hitamnya di sini satu aja. Ini positif negatif, lalu satunya lagi kabel antena ada di sini. Nah, oke. Jika sudah, kita cabut kabelnya. Untuk menyolder, trik dasarnya ya, bagi yang pemula ya, solder sama timah itu harus bisa menyatu ya, seperti ini ya. Jadi ini, nah kalau timahnya jatuh ke bawah waktu disolder, saya jamin pasti nanti solderannya tidak sempurna ya. Jadi pastikan bahwa ujungnya sama timahnya kalau panas itu dia harus nempel seperti ini ya, nempel seperti ini, maka nyoldernya dengan mudah dan bisa sempurna ya. Oke, kita coba ya, kita panasin dulu, kita copot ya. Kabel merah kita copot dulu. Oke, kabel hitam ya sudah. Sekarang kabel antenanya kita copot ya. Nah, kalau udah dicopot, nah ya, ini kita bisa taruh dulu di mana gitu ya. Oke, di sini menggunakan speaker ya, ini ada mekaniknya. Oke, sekarang kita cari posisi potensio. Nah, potensio itu ada di sini ya, ada tulisannya volume ya, volume itu bagian potensio ya. Maka bagian sini, nah ini letaknya ada di sini. Karena ini posisinya enak, maka kita langsung sedot saja ya. Untuk melepas komponen wajib punya yang namanya penyedot timah ya, atau soldering pump ya di sini, atau desoldering juga bisa. Tapi kebanyakan orang nyebutnya, kalau orang Indonesia, penyedot timah ya. Jadi kalau beli misalnya belum punya di toko elektronik, nama yang paling populer adalah penyedot timah ya, atau sedotan timah gitu, orang sudah tahu pasti ya. Ini kita panasin dulu, pertama kita pakai solder ya, panasin dulu di sini. Nah, oke, jika sudah kita sedot, pertama kita panasin. Tadi kan saya beri timah supaya bagus ya, supaya gampang panasin. Nanti kalau udah cair, kita langsung sedot. Nah, seperti ini. Tekniknya, gerakannya itu jangan ditempelin dulu, jangan ya. Karena kalau ditempelin nanti ujungnya sedotan timah ini rusak karena panas ya. Jadi caranya ini dipanasin dulu seperti ini. Setelah itu kalau sudah kita deketin, jangan nempel ya. Setelah itu baru kita set, langsung sedot. Langsung ditempelnya dengan cara disedot, ditempelin langsung. Jadi solder diangkat, ini dimasukin langsung sedot. Tekniknya begitu ya. Nah, ini lagi. Kemudian untuk buang kotorannya itu harus di luar ya. Jangan buang di dalam sini, nanti bisa konslet kotorannya, membuat konslet komponen yang lain ya. Oke. Nah, sudah. Jika sudah, lanjutannya kita buka dulu. Nah, ini kita buka dulu atasnya, ini yang bagian switch. Oke, switch 1 sudah, switchnya sudah. Oke, setelah itu kita buka lagi murnya. Taruh lagi.
Nah, seperti ini ya kalau sudah dicopot. Kalau sudah, kita tinggal copot aja ini. Wow, ini. Wah, kelihatannya komponen potensial seperti kecil ini sudah tidak ada ini. Ini radio model lama ini. Lalu solusinya bagaimana? Ya, nanti mungkin kita bisa modifikasi ya. Wow, ini modelnya kok model lama sekali ya, kecil. Biasanya ada cara yang kedua ya, itu dibersihkan pakai minyak gas, tapi hasilnya kadang kurang maksimum. Kita nanti bisa rusak lagi. Jadi ya kita ganti aja komponen ini supaya nanti nggak bolak-balik. Ini kita copet. Ini udah lepas. Oke. Nah, di sini potensi yang digunakan adalah nilainya B50 kilo. Jadi 50 kilo ohm. Nah, oke, kita nanti cari aja dulu spare partnya, semoga ada. Kalau nggak ada nanti kita modifikasi. Oke, sekian dulu pada video kali ini karena saya tidak punya komponennya, jadi saya harus belanja dulu untuk cari spare partnya ini ya. Nah, pada perbaikan ini yang sebelumnya ganti ya, beli spare part ini ternyata tidak ada. Jadi ini saya ganti ya, spare part ini saya ganti potensionya dengan model yang berbeda ya. Ini yang orinya seperti ini ya, orinya seperti ini. Ini ada kakinya ada 3, ini juga sama kakinya ada 3. Bedanya yang ini lebih besar, yang ini lebih kecil ya. Karena ini barang lama, maka ini udah nggak ada yang jual. Jadi solusinya kita ganti pakai potensial yang biasa ya, dengan nilai yang sama B50 kilo ya. Jadi potensialnya ini B50 kilo. Di sini juga sama ya, yang orinya juga B50 kilo. Oke, langkah pertama kita pasang ya. Ini kita pasang dulu potensialnya di tempat volume. Ini kita singkirkan ya. Ini kita pasang ya, sobat. Nah, ini kita pasang, kita masukkan aja di sini. Kalau yang sebelumnya kakinya modelnya begini, jadi masangnya seperti ini ya. Nah, ini juga sama, jadi nanti kita kasih kabel aja. Nah, oke, sekarang kita potong dulu. Di sini ada pengganjalnya ya, di potensi ini ada pengunci ini. Ini kita potong aja bisa, ini kita potong pakai tang potong bisa. Kita siapkan dulu ya, pertama tang cucut ya, tang biasa. Tujuannya untuk nanti kita ngencengi. Lalu yang kedua adalah solder ya, solder dan pasangannya juga timah ya, pasti ya dengan timah. Kemudian untuk pembersih solder ya, menggunakan pasta di sini. Jadi kita siapkan aja, pakai tang ini aja bisa, tidak harus pakai tang potong. Dan ini kita patahkan di bagian sininya. Nah, seperti ini. Ya, ini kita patahkan. Jika sudah, mur sudah saya lepas ya. Ini ada mur di sini punyanya potensio, kita lepas. Kemudian kita pasang ini seperti ini. Kemudian ringnya dimasukkan. Tentunya ini tidak sesuai dengan original ya. Kalau yang orinya kan pas gitu ya. Ininya pendek, kalau yang ini lebih panjang. Nanti kita lihat aja ya.
Jadi kalau spare partnya tidak ada, ya kita harus bisa ngakal ya. Kalau orang teknik elektro itu harus bisa mengakal. Intinya itu yang penting itu hidup ya. Lalu kita solder ini. Pertama kita solder dulu ini. Nah, jika sudah kita siapkan kabel kita. Ini biasanya kalau beli ini yang 6 ya, 6 kabel ini sudah kepake sebagian. Jadi saya cukup ambil 3 kabel ya dari ini, 3 kabel. Mungkin kurang lebih ya segini cukup. Tidak usah terlalu panjang dan jangan terlalu pendek ya. Diusahakan ya sekitar menyoldernya itu dengan nyaman gitu ya, lepas copotnya gitu ya. Jadi kita kurang lebih segini lah. Nah, segini. Gunakan yang ini paling enggak ya 15 cm mungkinan ya. Jadi ini kita kupas, jangan sampai terkupas semua ya. Maksud saya ini dibelah gini ya, dibelah jadikan 3. Ini juga sama, jangan sampai semuanya ya, karena kita menghemat tempat. Kalau semuanya boleh nggak ya bisa, tapi nanti ruwet ya, ruwet jadinya. Jadi ini kita kupas. Ingat waktu ngupas kabel jangan sampai ini ya putus. Nah, untuk latihannya itu ada, kita menggunakan gunting ini pelan-pelan aja. Nah, lalu ujungnya juga sama. Ingat posisi kaki harus sama ya, ingat. Nah, kemudian kita pertama untuk sebelum pasang ke sini ke potensio ya, pertama kabel harus disolder dulu ya, kabel disolder itu. Nah, kabelnya kita solder dulu, kasih timah ya, solder, kasih timah. Nah, seperti ini. Jika kita sudah memberikan timah pada kabel, langkah selanjutnya baru kita sambungkan di sini ya. Nah, pertama kita solder yang paling kiri dulu ya, supaya mudah. Paling kiri sudah, lalu bagian tengah ini ya, bagian tengah. Mohon maaf jika kurang kelihatan ya untuk kameranya. Ini tengah. Intinya kabelnya kita solder aja, sambungkan di ini. Ya. Nah, jika ingin ganti potensio pakai trik ini ya, cara seperti ini ya. Jadi kabel itu jangan langsung dipasang di sini lalu kita langsung solder, nanti hasilnya tidak maksimum. Kuncinya kabel itu harus disolder dulu, dipastikan bahwa kabel bisa disolder, karena ada beberapa kasus kabel tidak bisa disolder ya. Jadi bahannya itu berbeda gitu ya. Ada yang seperti itu. Jadi kita pastikan bahwa ini bisa disolder. Jika sudah, sekarang kita ingat ya posisinya kan seperti ini. Berarti nanti yang kita hadapan begini ya, ini seperti saya berhadapan begini. Ini yang sebelah kiri, ini harus pasangnya juga di sebelah kiri. Ya. Oke, kita pasang terlebih dahulu supaya mudahnya. Ini yang kiri. Kemudian tengah sama tengah. Kanan dan kanan ya. Oke. Jika sudah, sekarang kita tekuk. Pastikan bahwa setiap kabel tadi sudah disolder ya. Tujuannya nanti waktu ditempelkan di sini mudah ya. Oke, sudah. Sekarang kita solder kabelnya. Kanan dulu aja. Oke, sudah. Sekarang tengah, lalu bagian sini. Oke, selesai. Nah, sekarang kita kencangkan dulu ya. Ini kita diputar begini. Jadi lihat ya, ini saya hadapkan kakinya itu ke bawah atau enggak ke samping gini ya boleh. Jadi jangan ke atas. Kalau ke atas nanti dia natap sama PCB-nya ya. Jadi kita geser begini aja. Lalu kita kencengkan pakai tangan aja supaya mudah. Biasanya di sini ada obeng khusus ya untuk potensio, itu ada khusus.
Cuman sini saya menggunakan tang. Oke, jika sudah, baru kita pasangkan, koneksikan ini di sini. Seperti semula, kita kembalikan lagi, ini seperti semula, karena ini seharusnya sudah jadi dan bisa digunakan kembali. Oke, pastikan ya, kalau kita bisa bongkar harus bisa apa? Bisa pasang kembali ya, jangan sampai tidak bisa ya, aneh nanti ya. Nah, oke, jika sudah, kita ambil posisinya ya. Oke, sekarang kita mur ya, kita mur dulu, kencangkan lagi. Oke, ini lagi. Di sini murnya ada 3 yang dipakai, jadi ini murnya lagi. Oke, kalau sudah, kita uji coba. Ini ada kabel yang lepas, ini kita pasang dulu. Ini untuk menyalakan USB sebenarnya, cuma nanti kita coba aja USB-nya itu. Mungkin bagi para saudara ya yang baru pemula ya, belajar servis mungkin, nah ini bisa jadikan mungkin referensi ya cara-caranya ya. Jadi kalau suara gemersek, ganti aja potensionya ya. Nah, ini di sini ada trafo ya, dia menggunakan trafo. Di sini ada rangkaiannya, ini ya dioda ya untuk penyarahnya. Ini ada antenanya. Oke, kita pasang sekarang. Ingat, posisi sebelumnya kita putar begini. Nah, ini seperti ini cara masangnya. Oke, kita taruh gini aja. Kabel warna merah, diingat tempatnya posisi yang tadi kemarin saya kasih tanda, sudah dikasih tanda ya. Jadi sebelum mau lepas, itu kabel-kabel seperti ini dikasih tanda ya. Tujuannya supaya kita tidak kebingungan ya. Tujuannya supaya kita tidak bingung ya. Nah, lalu kabel antenanya. Kabel antena dari sini. Oke, oh kurang sempurna saudaranya. Oke, kita coba dulu. Mungkin kita tutupnya nanti nggak usah terlalu rapat ya, jangan dimur dulu karena ini kita masih tahap percobaan. Hasil suaranya seharusnya tidak ini ya, bisa diatur gitu ya, kembali normal gitu ya. Oke, sudah kita hidupkan. Yuk kita atur ke posisi radio, sudah volume. Oh, bisa. Sip. Volume sudah normal kembali. Oke, sekarang kita atur tuning radionya. Kita atur ya tuning radionya. Yadri annahu yadri. Beda lagi yang ini. Tersebut yang bukan rapid test Bisa memberikan terhubung dengan saya. Astagfirullah. Kepala SMA Dia 2 Surabaya mengucapkan selamat menantikan saat berkembang. Oh, ini antenanya kendor. Kalau antenanya kendor kayak begini, ini nggak usah panik. Oh ya, untuk volume kita sudah berhasil ya. Sudah berhasil, hanya tinggal pasang knopnya ya. Ini knopnya modelnya seperti ini.
Ya, knopnya seperti ini. Nah, bedanya sama yang tadi itu dia kepotong setengah ya. Nah, ini kan kepotong setengah ya, sehingga ini nanti bisa masuk. Nah, seperti ini ya, dia bisa masuk. Sedangkan yang ini kan tidak bisa nih. Bagaimana caranya? Nggak usah bingung, ini kita patahkan aja di bagian yang ini ya. Jadi kita sediakan obeng min dulu terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini kita patahkan di bagian sini. Nah, ini kita patahkan aja. Atau kalau kesulitan kita bisa pakai tang ya. Nah, ini kita harus menggunakan tang potong, karena kita harus potong ini setengahnya dari ini. Ini kita matikan aja dulu, takutnya nanti volumenya menjadi besar. Nah, waktu motong kayak begini ini mesti waspada, karena ini kan bukan aslinya ya, potensial ini kita akal gitu ya ibaratnya. Kita kan kepengennya itu hasilnya itu bodinya tetap gitu loh, jadi nggak harus ganti knop gitu loh, karena kalau ganti knop kan sudah modelnya udah lain gitu ya. Biasanya mudah ini untuk lepasin. Oke, tinggal sedikit lagi nanti ya. Oke, nah sudah patah ya, seperti ini nih. Nah, ini jadi setengah. Nah, kalau sudah baru kita masukkan ya knopnya yang setengah tadi itu ya. Nah, seperti ini. Masukkan dulu. Oke, berhasil. Cuman bedanya ini lebih tinggi ya, jadinya ini lebih tinggi, tapi tidak masalah karena ya mau bagaimana ya, potensionya kan sudah kita ganti gitu ya. Nah, jadinya lebih tinggi jadinya, ini aneh ini. Ya enggak apa-apa. Oke, untuk potensio kita sudah berhasil dan sudah hidup kembali ya. Yuk kita uji coba lagi. Oh, saya jadi dipasangin. Oh, ini kabelnya, mohon maaf salah. Oke, potensio sudah berhasil. Ya, oke, berhasil. Oke, sekarang hanya tinggal kita tutup saja dan kita kasihkan ke orangnya. Sekian pada video kali ini mengenai cara mengganti potensio ya pada bagian volume ya. Oke, sekian, sampai jumpa lagi di video berikutnya.